Amma ba'd. Jamaah salat Isya, salat tarawih rahimakumullah. Segala puji dan sanjung hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita nikmatnya, kesempatannya dan semua nikmat-nikmat yang tak terhitung. Dan pada malam hari ini kita sudah hampir separuh sudah kita jalani. Dan izinkan untuk tema pembahasan kita hari ini adalah tentang tertipu oleh waktu. Jamaah rahimakumullah, seperti yang kita rasakan, kita menjalani waktu ini tak terasa begitu cepatnya. Sepertinya baru kemarin kita menjalani tarawih Ramadan, tiba-tiba sudah separuh berlalu dan hilang, dan tinggal separuh lagi kita akan selesaikan. Entah akan berulang seperti itu sampai kapan. Dan itulah salah satu karakter dari waktu adalah cepat berlalu dan tidak terasa. Sehingga izinkan pada kesempatan singkat kali ini kita akan membahas dari 3 sisi. Yang pertama adalah warning dari Allah dan Rasulnya. Yang kedua adalah apa fenomena yang ada di sekitar kita. Dan yang ketiga adalah apa kabar buat orang-orang yang telah tertipu oleh waktu. Yang pertama, jamaah rahmatullah, Allah telah mewarning buat kita, jangan tertipu. Tetapi banyakkan dari kita tertipu. Allah sampaikan dalam surat Fatir ayat 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala taghurrannakumul hayatud dunya wa la yaghurrannakum billahil ghurur. Wahai manusia, sesungguhnya janji Allah akan pasti. Janji tentang kebangkitan, janji tentang balasan, janji tentang reward atau hadiah buat orang-orang yang telah berbuat baik pasti. Fala taghurrannakumul hayatud dunya, dan janganlah engkau tertipu oleh kehidupan dunia. Bukan kita menjauhi dunia, tetapi kita jangan sampai tertipu, karena kita akan bergaul bersama dengan orang-orang yang di dunia. Fala yaghurrannakumul hayatud dunya fala yaghurrannakum billahil ghurur. Jamaah rahimakumullah. Jadi jauh-jauh hari itu Allah telah warning, awas, ada tulisan jangan tertipu. Di sini banyak jebakan. Dan Rasulullah telah mengabarkan kepada kita, ternyata banyak kejebak kita. Rasulullah melalui hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari, kita sering dengar hadis ini, nikmatani mahbunun fihima katsirun minan nas. Ada 2 nikmat yang banyak sekali orang tertipu di dalamnya. Nikmat apa itu? Nikmat faragh, nikmat sehat dan nikmat sempat. Ya, ketika kita sehat kita melalaikan kesehatan kita, dan ketika kita sempat atau punya waktu luang kita melalaikannya. Dan itu kata Rasulullah apa? Katsirun minan nas, banyak terjebak dan tertipu. Ini adalah nasihat buat kami sendiri al-fakir. Silahkan buat para hadirin yang bisa memetik faedahnya di tafadhol. Jamaah rahimakumullah. Ini mungkin masing-masing jamaah punya cerita, punya pengalaman bagaimana rasanya tertipu. Ada yang mungkin pernah beli stroberi bagus-bagus, ternyata hanya atasnya dan bawahnya banyak kardusnya. Ada yang beli durian misalkan bagus, bawa pulang ternyata tidak enak. Ada yang beli jam harganya 1,5 juta padahal ternyata harganya 150.000. Dan mungkin jamaah punya
pengalaman yang unik masing-masing bagaimana rasanya tertipu. Dan di sini orang yang paling rugi tertipunya adalah tertipu oleh waktu. Dan itu kita rasakan. Mungkin di antara kita ini masuk ke bagian kedua, fenomena. Fenomena bagaimana orang-orang yang tertipu oleh waktu itu. Di antara kita mungkin ingin zikir pagi, ternyata matahari sudah meninggi. Pingin salat duha jam 9 pagi, ternyata tak terasa sudah ada zuhur. Pingin tilawah 1 juz, ternyata 1 halaman pun tidak tercapai pada hari itu. Jangankan untuk menghafal 1 halaman, 1 ayat pun tidak sempat dalam seminggu. Itulah orang-orang yang kita sering tertipu di dalamnya. Sampai kapan ini akan terus berulang? Dan ini kita harus sadarkan. Fenomena di Ramadan ini, jamaah Allah, yang sering tertipu, yang pertama adalah lebih serius menunggu waktu berbuka daripada menunggu ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sering mendapatkan ingatan dari hadis ini, memang buka adalah bagian dari kenikmatan orang yang berbuka puasa. Orang yang berpuasa adalah nikmatnya, salah satunya adalah berbuka. Tetapi Rasulullah mengatakan nikmatani buat orang yang berpuasa adalah ada 2, indal iftar wa indal liqa'i rabbi. Ketika berbuka puasa dan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, itu mendapatkan ampunan. Kita lebih serius ketika akan berbuka, tapi kita ketika berbuka lupa untuk berdoa, beristighfar, dan untuk tilawah dan banyak. Itu adalah kita melalaikan hal yang lebih penting. Yang kedua, kita fenomenanya lebih ramai di awal Ramadan dan ketika di akhir Ramadan itu semakin berkurang dan menyusut. Ini adalah fenomena yang sudah terbiasa di kita, tapi sesungguhnya ini di warning oleh Rasulullah SAW. Karena ahya'an laila, bahwa Rasulullah setiap menjelang akhir justru makin giat. Kita makin sepi untuk masjid ini. Mudah-mudahan kita yang di sini tidak seperti itu. Jamaah rahimahullah, itu fenomena yang kedua. Yang ketiga, kita kadang kelaparan di siang hari dan kekenyangan di malam hari, sehingga kita malas untuk beribadah, sehingga kita malas untuk menghidupkan qiyamul lail. Itu adalah fenomena yang diantaranya kita harus wanti-wanti. Jamaah rahimakumullah. Lalu seperti apa kita harus mengantisipasinya? Mengantisipasinya adalah 1 dari surat Al-Asr ayat 1 sampai 3, wal asr innal insana lafi khusr. Ini janji Allah dan sumpah Allah, sesungguhnya setiap manusia itu rugi. Wal asr innal insana lafi khusr, kecuali berapa orang? Kecuali 4 kelompok. Illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang penuh akidah. Wa amilus solihati, orang yang beramal dengan baik, bukan asal sok sibuk, tetapi amalnya adalah amal yang baik dan berkualitas. Yang ketiga, wa tawassaw bil haqqi. Setelah dia baik dirinya, dia berusaha mengajak orang lain, bukan soleh secara pribadi, ingatkan juga tetangga dan saudara kita, keluarga kita, dan siapapun yang bisa kita ingatkan. Ini adalah menjadi dai. Dai bukan hanya tugas ustaz atau para kiai, semua kita kaum muslimin bertugas untuk mengingatkannya. Dan yang keempat adalah menjadi mujahid, wa tawassaw bis sabri. Karena setiap dakwah pasti ada tantangan, setiap untuk menyampaikan kebenaran kadang ada gangguan. Jamaah rahimahullah, sebagai penutup, izinkan Al-Fakir mengutip bagaimana penyesalan orang-orang yang tertipu. Allah kabarkan di dalam surat Al-Fatir, surat Fatir ayat 37. Wa hum yastarikhuna, dan mereka berteriak orang-orang yang di neraka itu. Kunna na'mal Rabbil ji'na kunna na'mal. Ya Allah, kembalikanlah aku kepada dunia.
ke dunia lagi. Supaya apa? Untuk beramal saleh lagi. Kata Allah ada apa? Awalam nu'ammirkum, bukankah aku telah panjangkan umur kalian? Bukankah sudah ada orang-orang yang telah menasihati? Bukankah sudah ada yang mengingatkan? Fadzuqu bima adzabil khaliq. Jadi itu adalah gambaran orang-orang yang di neraka itu. Dia ingin kembali ke dunia untuk beramal soleh, tetapi sekali lagi diberi umur 1000 tahun pun dia tidak akan cukup buat orang-orang yang terlena, buat orang-orang yang tertidur. Itu adalah kesimpulan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita tidak termasuk tertipu dan terjaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doa. Allahumma la taj'alna, Allahumma barik lana fi awqatina, Allahumma barik lana fi ramadhanina, Allahumma rabbana la taj'alna minal khasirin, Allahumma rabbana la taj'alna minal ghafilin, Allahumma ij'alna minal muqimi sholati, Allahumma taqabbal minna salatana wa qiyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tasirana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.